Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah atas buruknya jiwa-jiwa kita dan jeleknya diri-diri kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian perdana yang diadakan oleh teman-teman kita. Semoga kajian kita sebagai tambahan ilmu untuk kita yang bisa kita amalkan sehari-hari. Karena innamal ilmu lil amal, ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Sebelum kita lanjut, saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi sadidu sawadi sa'ri. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang tidak kami kenal, sangat hitam rambutnya, putih pakaiannya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan di antara adab menuntut ilmu itu harus dekat dengan gurunya. Maka yang jauh-jauh mendekat. Sebelum kita lanjutkan, fadhal. Ini adab. Jadi ilmu itu akan semakin bermanfaat jika dituntut dengan adab yang mulia. Sampai-sampai Imam Syafi'i bercerita tentang bagaimana adabnya dia kepada gurunya Al-Imam Malik. Beliau mengatakan, kami kalau sudah duduk di hadapan Imam Malik itu mau buka kertas saja pelan-pelan, buka kertas itu. La'alla yasma'a sautah. Kami khawatir kalau bunyi kertas itu kedengaran sama Malik. Haibatan lah, karena begitu segannya kami kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Di antara adabnya adalah dekat dengan guru, bukan dekat dengan tembok. Kalau orang tua nggak apa-apa lah, orang tua nggak masalah, anak muda harus mendekat. Tema kita malam ini Masya Allah, tema yang sangat bagus ya, dibuat oleh teman-teman kita, yang mana berkaitan dengan tujuan hidup kita. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim. Al-Hakim artinya apa? Maha bijaksana. Allah itu sangat bijaksana. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu melainkan ada tujuan utamanya, bukan sia-sia. Terkadang
manusia melakukan sesuatu hal itu sia-sia bagi dia, nggak ada manfaatnya. Makanya banyak hadis tatkala Rasulullah SAW menegaskan kepada umatnya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang, tanda-tandanya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang tidak bermanfaat itu banyak. Dan ini merupakan kebiasaan dan perbuatan manusia. Karena tabiat manusia selalu lupa, selalu lalai, dan berbagai macam sifat yang menyebabkan dia melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah punya sifat punya nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka Allah tatkala menciptakan manusia, tentunya ada tujuan utamanya, bukan tanpa tujuan. Makanya tujuan-tujuan inilah dicatat oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka, dalam lembaran-lembaran kertas kitab-kitab mereka. Ada di antara mereka yang menulis buku yang dengan tema Kitabut Tauhid yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan tujuannya. Ada juga yang menulis kitab Tazkiyatun Nufus, bagaimana cara menyucikan jiwa seseorang agar dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Para ikhwah dan akhwat yang semoga terahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan Allah berbuat sesuai dengan hikmahnya. Maka di antara sifat Allah al-hikmah, itu sifat. Kalau namanya al-hakim, sifatnya apa? Al-hikmah. Allah itu sangat hikmah. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala apa ya ikhwah? Kalau seandainya Allah itu enggak hikmah, para pelaku maksiat di dunia ini sudah binasa semuanya. Udah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah maafkan mereka. Allah tunda agar dia bertobat. Bahkan sampai pun dia banyak dosanya sekalipun, Allah mengatakan kepadanya, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang yang telah melampaui diri batas untuk mereka diri mereka sendiri. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu karakter kita seperti apa. Suka bikin dosa dan lain-lain. Maka ikhwan, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-160 115 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apa hasibitum annama khalaqnakum 'abatha." Perhatikan ayatnya. Apa hasibitum annama khalaqnakum 'abatha. Apakah manusia menyangka kami menciptakan mereka itu sia-sia? Ini poin pertama. Poin pertama adalah Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Bahkan ini ayat biasa dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan istifhamul ingkari. Pertanyaan tujuannya untuk diingkari pertanyaan tersebut. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Aku menciptakan mereka bukan tujuan sia-sia. Kenapa? Diadakannya mereka di permukaan bumi inilah tujuannya sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha Bijaksana. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah mereka menyangka, mengira kepada kami mereka tidak dikembalikan? Ini poin pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidaklah sia-sia. Semuanya punya tujuan. Semua punya tujuan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Anbiya ayat yang ke-16, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu untuk main-main. Bukan untuk main-main. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu main-main. "Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan tujuan yang benar, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ada poin yang pertama, bahwa kita diciptakan bukan main-main, dan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada tujuan yang mulia. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz naik ke atas mimbarnya
dan dikatakan adalah khutbah terakhir beliau. Karena setelah menyampaikan khutbah ini, beliau tidak lagi menyampaikan khutbah setelahnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, salah satu khalifah yang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar sebelumnya bahwa akan ada satu zaman sangat aman, sampai-sampai seorang wanita berjalan dari kota Madinah ke Sana'a itu tidak ada gangguan apa-apa. Sebagian ulama kita mengatakan ini sudah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, walaupun belum memimpin tidak lama, hanya sekitar 6 bulanan beliau menjadi khalifah. Setelah itu beliau meninggal dunia. Beliau memberikan pesan yang sangat mulia. Beliau mengatakan, ayuhan nas, innakum lam tukhlaqu abatha. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak diciptakan sia-sia. Walam tutraku sudah, dan kalian tidak dibiarkan begitu saja. Kebanyakan manusia menganggap, bahkan kadang-kadang dia enggak sadar kalau dirinya diciptakan bukan untuk hal-hal yang menyia-nyiakan dirinya sendiri, tapi tujuannya agar bagaimana dia menjadi hamba yang baik, bagaimana dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan walam tutraku sudah, kalian tidak diciptakan untuk dibiarkan begitu saja. Wa innalakum ma'adan yahkumullahu bainakum fih. Kalian punya satu hari yang akan Allah putuskan hukuman di antara kalian. Hari apa itu ya? Hari kiamat, yang mana manusia akan berdiri 50.000 tahun. Enggak ada alas kakinya, tidak ada pakaiannya, dan dia belum dikhitat. 50.000 tahun dia tunggu vonis. Ini maksud dari ucapan beliau. Apa kata beliau? Wa khasira fa khaba wa khasara man kharajat min rahmatillahi allati wasiyat kulla syai'. Maka sungguh merugi dan celaka siapa dia? Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang rahmatnya seluas langit dan bumi. Wa hurima jannatu arduhas samawati wal ard. Dan Allah menghalangi dia dari sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa alamu, dan ketahuilah, annal amana gadan liman yakhaful, annal amana gadan liman yakhaful yauma. Sesungguhnya keamanan itu hari besok, itu hari kiamat. Untuk siapa? Untuk orang yang ada rasa takutnya hari ini ketika dia masih hidup. Rasa takut di zaman kita, ikhwah, itu sangat tipis. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kita bukan tak punya ilmu. Bahkan setiap hari Minggu kita duduk ngaji. Setiap malam Minggu juga kita ngaji sama Ustaz Pinta. Tapi kadang-kadang rasa takut itu sedikit sekali. Sedikit silap jatuh ke dalam maksiat. Itu zaman sekarang, tanpa terkecuali. Maka betullah apa kata beliau, innal amana gadan. Sesungguhnya apa? Rasa aman itu akan didapatkan besok. Pada hari kiamat nanti, orang yang merasa aman sejati bukan ketika dia aman di dunia ini, ketika dia aman dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka sesuai dengan apa amalan perbuatannya dia akan dibalas. Ada orang yang tidak aman. Siapa mereka? Para pelaku maksiat. Ada di antara para pelaku maksiat yang enggak aman. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kondisi hari kiamat, bagaimana kondisi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis Thauban? Beliau mengatakan, an Thauban qal, Thauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la ya'tiyanna aqwamun yaumal qiyamati bihasanatin amthal jibal intihamatin bayda. Hadis ini yang seharusnya kita takut menggunakan media-media elektronik kita. Ini harus kita takuti hadis ini. Apa kata Rasulullah? Akan datang satu kelompok dari umatku. Satu kelompok dari umatku akan datang kapan? Pada hari kiamat nanti. Bihasanatin amthal jibal intihamatin bayda, dengan membawa kebaikan yang begitu banyak. Seperti kota Makkah. Kebaikannya begitu banyak. Ada sedekahnya, ada umrahnya, ada hajinya, ada zakatnya, ada puasanya, banyak kebaikan yang dia bawa. Namun sayangnya apa? Faja'alahullahu haba'an manthura.
Allah jadikan kebaikan yang begitu banyak debu yang bertebaran, lenyap. Jadi seakan-akan yang dia lihat di depan matanya itu fata morgana, sia-sia. Para sahabat waktu dengar hadis ini mereka rasa takut. Apa kata mereka? Sifhum lana jillahum ya Rasulullah, ala nakuna minhum wa nahnu nal'anam. Wahai Rasulullah, ceritakan sama kami ciri-ciri mereka. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan mereka sementara kami enggak tahu. Jangan sampai kami ya Rasulullah termasuk golongan mereka dan kami enggak sadar kalau kita termasuk golongan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ama innahum, adapun mereka wahai sahabatku, ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, sebangsa dengan kalian. Tapi bedanya antara kalian dengan mereka, siapa itu? Apa kata Rasulullah SAW? Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Ini benang merahnya ya ikhwan. Akan tetapi mereka satu kaum yang apabila bersendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, mereka kerjakan hal tersebut. Kalau sama orang alimnya Masya Allah, tapi ketika aturan Allah itu bersendirian dengannya, dia melaksanakannya. Makanya rasa takut di zaman kita sangat tipis. Orang banyak ilmunya, tapi rasa takut seakan-akan dicabut dari dada-dada mereka. Karena ujian yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, waba'a qalilan bikathirin, meninggalkan yang banyak untuk mendapatkan, meninggalkan yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Dia meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat, ini maksudnya. Jadi pertanyaan, boleh nggak kita jadi orang kaya? Boleh nggak? Boleh kan? Jadi orang kaya itu boleh jika terpenuhi dua syarat. Siapa yang bisa menyebutkan anak kasih jus? Aduh, nggak ada mereknya ini, nggak boleh ada merek sini. Siapa yang bisa menyebutkan syarat, dua syarat menjadi orang kaya terpuji? Boleh kita kayak Abu Bakar itu masalah kayanya, betul atau tidak? Bahkan dijamin masuk surga. Padahal dia orang yang sangat kaya. Utsman bin Affan itu sangat kaya raya, tapi mereka dijamin masuk surga karena dua hal. Saya bisa menyebutkan kepada kita, ada nggak yang lebih mahal lagi Bang Jiang hadiahnya? Ada. Masa cuma jus saja ini? Ada yang lebih mahal lagi Bang Eka? Hadiah umroh. Masya Allah, di sini ada dua owner di sini ya. Dibagi dua mereka nanti, cocok? Ya, jangan loh Ustaz. Ya betul. Yang menyebutkan dua hal menjadi kaya itu tidak tercela, justru terpuji. Yang pertama, kalau nggak ada yang menyebutkan, saya menyebutkan. Yang pertama, menjadi kaya terpuji, dan semoga setelah kita dengar ini kita mengamalkannya agar harta yang kita punya menjadi penyebab terbesar masuk surga. Sebagaimana juga Abu Bakar keimanannya menyebabkan dia kaya tapi dia apa? Masuk surga. Rasulullah mengatakan dalam hadis tentang 10 orang yang masuk surga. Rasulullah mengatakan apa? Abu Bakar fil jannah, nomor 1. Kaya atau tidak? Kaya. Yang kedua, Umar fil jannah, Umar kaya apa miskin? Kaya raya. Wa Utsman fil jannah, Utsman kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin yang keempat, menantunya siapa? Ali. Wa Ali fil kalau Ali miskin. Yang ke-5 siapa? Abdurrahman bin Auf, kaya atau tidak? Kaya. Dan beberapa sahabat yang terkumpul dalam hadis ini itu rata-rata kaya, kecuali pertama Ali radhiyallahu taala anha, yang kedua Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu dan Zubair bin Awam. Artinya apa? Kekayaan yang mereka punya itu bermanfaat untuk mereka karena dua hal. Dua hal ini yang terkadang berat untuk kita. Yang pertama, cara mendapatkan hartanya betul, bukan nipu.
betul caranya. Caranya halal. Yang kedua, setelah dia dapat harta itu, dia membelanjakannya dengan cara yang betul juga. Jika dua hal ini terpenuhi kepada orang kaya, maka kayanya terpuji. Kayanya terpuji. Ana beberapa kali ceramah selalu sampaikan. Afan ini Ana sampaikan juga. Anak kadang-kadang ngomong seperti ini. Saya heran dengan Masjid Muwahhidin. Kenapa saya heran? Pak Yogi, Bang Eka, saya heran dengan Masjid Muwahhidin. Kenapa? Kok lambat kali pembangunannya? Padahal banyak kali orang kaya di Medan ini. Betul nggak Bang Zia? Ikhwah, ini pusat dakwah kita yang akan menjadi senter dakwah Kota Medan. Inilah masjidnya yang kita akan jadikan senter dakwah di Kota Medan dan bahkan mungkin Sumatera Utara pada umumnya. Tapi progres pembangunannya itu lambat, seperti semut berjalan. Padahal banyak orang kaya. Ana yakin antum semua di sini kalau satu bulan dia nyumbang 1 juta saja, 1 tahun ini sudah selesai kita bangun. 1 bulan dia masukin uangnya 1 juta. 1 juta, tapi tiap bulannya rutin. Selesai nggak pembangunan kita masjid besar ini? Insya Allah selesai. Masalahnya harta yang kita kumpulkan itu kita pegang erat-erat dan tidak kita keluarkan. Karena apa? Kita takut miskin. Masya Allah, ini masjid yang begini besar. Bayangkan Bapak Ibu, para jamaah, satu keramik yang kita beli dan ditaruh di masjid ini, kita akan panen pahalanya sampai hari kiamat. Dan itu tidak akan sia-sia. Afan, ini bukan pesan dari panitia ya. Panitia nggak ada pesan sama ana. Tapi beberapa kajian selalu ana sampaikan pesan ana ini. Coba kita perhatikan masjid kita yang begini besar. Karena kita berharap dari sinilah senter dakwah Kota Medan itu akan tergerakkan. 1 orang 1 bulan 1 juta, sanggup nggak kira-kira? Ana mau tanya, siapa yang kita tanya ini? Yang pakai kacamata siapa nama itu? Ana lupa. Maruto. Sanggup nggak kira-kira 1 bulan 1 juta? Jangan kan 1 juta, 10 juta pun sanggup insya Allah beliau. Tapi kenapa Masjid Muwahhidin kok begini lamban? Nah, ya, coba kita mulai bulan ini. Kita mulai bulan ini. Waba'a qalilan bikathirin. Mereka menjual, meninggalkan yang sedikit untuk dapat yang besar. Dapat yang lebih besar lagi. Apa itu? Akhirat. Ikhwah, harta yang kita punya. Umar bin Abdul Aziz ini, kenapa beliau mengatakan seperti ini? Asalnya beliau kaya. Istri beliau itu orang bangsawan, anaknya raja. Fatimah rahimahullahu taala. Tapi ketika suaminya menjadi pemimpin, mereka makan itu 1 hari cuma beberapa dirham saja. Bahkan kadang-kadang pakaian dia nggak bisa beliau ganti karena beliau meninggalkan semuanya ketika belum menjadi pemimpin. Maka kita juga harus mengikuti jejak-jejak seperti ini. Jangan sampai kita hanya memperhatikan penampilan diri kita, akhirat kita lupa. Makanya subhanallah, ada orang yang memang dia kalau bersedekah itu selalu 2. Kalau dia beli mobil selalu 2. Nah, siapa yang sanggup ini? Yang 1 untuk dia, yang 1 untuk dia sedekahkan. Aduh, berat ini Ustaz. Kalau dia beli rumah 2. Yang 1 untuk dia, yang 1 untuk dia sedekahkan. Jadi berimbang. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz. Dunia ini akan kita tinggalkan, ya kawan. Enggak lama hidup kita di sini. Bukan hidup tempat kita sini, bukan tempat kita yang abadi. Tempat kita di sorga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketergantungan kita kepada dunia jangan sampai terlalu tinggi yang mengalahkan ketergantungan kita dan cinta kita kepada akhirat kita. Beliau melanjutkan,
ucapan beliau. Beliau mengatakan wafaniyatan bibaqin, meninggalkan kehidupan yang fana sementara menuju kehidupan yang lebih kekal, yaitu negeri Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri akhirat. Ingat ya ikhwan, Allah punya berapa rahmat? Allah punya berapa rahmat? 100 rahmat. Dalam hadis innalillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Berapa yang Allah turunkan ke permukaan bumi? Wahid, satu aja. Apa kata Rasulullah SAW? Yang satu ini Allah turunkan ke permukaan bumi, semua makhluk berkasih sayang, sampai-sampai kuda tidak menginjak anaknya ketika anaknya terlahir, karena rahmatanlah, sebagai kasih sayang untuk anaknya. Dan 99 Allah akan kasih di mana? Di sorga. Jangan sampai dunia ini membuat kita tertipu, akhirnya kita lupa yang 99 rahmat yang Allah sediakan untuk di sorga. Ini salah dan keliru. Seharusnya kita harus lebih semangat ke sana daripada ke sini. Maka ini yang harus kita pelajari. Beliau mengatakan wafaniyan bibaqi, meninggalkan yang fana menuju kehidupan yang lebih kekal. Ala tarawna annakum fi aslabil khaliqin. Apakah kalian tidak memperhatikan diri kalian sejatinya berasal dari tulang-tulang sulbi orang-orang yang telah binasa? Maksudnya siapa? Orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal. Setelah dia lahirkan kita, dia besarkan kita, dia meninggalkan kita. Wa sayakhlifuhu Allah min ba'dihimul baqin, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan generasi setelah kalian dengan orang-orang setelah kalian. Artinya kita akan selalu berganti. Maka pesan beliau ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Tujuannya sangat mulia. Tujuannya sangat mulia. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan tujuan untuk makan, minum, kemudian tidur. Kalau seandainya itu tujuan penciptaan manusia, maka manusia tidak ada bedanya seperti binatang. Binatang juga makan, minum, dan tidur. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuan Allah menciptakan kita lebih daripada itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Muhammad tentang orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafirin Allah samakan mereka dengan binatang ternak. La haula wala quwata illa. Kenapa orang kafir disamakan dengan binatang ternak? Karena mereka hidup di dunia ini cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, berfoya-foya ke sana kemari. Itu orang kafir. Maka Allah samakan mereka dengan binatang ternak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-16? Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir yatamatta'un, mereka menikmati dunia ini, wa ya'kulun, dan makan dari hasil dunia ini, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang itu makan. Mereka enggak ibadah sama Allah. Bahkan mereka menjadi orang yang ingkar dengan Tuhan yang telah menciptakan mereka. Maka apa yang Allah katakan? Fannaru mathwal lahum, maka neraka sebagai tempat kembali untuk mereka. Bukan tujuan kita hidup makan minum. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan terkait dengan hal-hal yang dapat mematikan hati. Di antara yang beliau sebutkan, ikhwah, itu banyak makan. Kalau banyak makan, ini dapat mematikan hati. Karena kalau sudah banyak makan, ini bukan sindiran buat yang gemuk, bukan. Nggak ada tujuannya, bukan. Karena memang gemuk itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ya, bukan. Jadi apanya Bang? Ya, hanya kita menyampaikan sesuatu, ya. Jadi banyak makan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan para ulama yang Ibnu Hajar juga mengatakan, dan ulama-ulama yang lain mengatakan, di antara hal-hal yang dapat mematikan hati itu banyak makan.
Makanya di antara ujian yang paling berat, paling beratnya ujian itu orang-orang yang semakin tinggi imannya. Semakin tinggi imannya akan semakin berat ujiannya. Jangan anggap semakin tinggi iman semakin apa? Lempang urusannya. Enggak, makin berat ujiannya. Makanya orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna ala Muhammadin. Kami keluarga Muhammad, istri-istri Nabi, kadang-kadang 10 hari tunggu kami enggak nyala. In huwa illa tamru wal ma. Yang kami makan hanya kurma dan minum air putih. Ternyata rahasianya apa? Rasa lapar akan membuat seseorang semakin dekat dengan Tuhannya. Maka kita disuruh banyak puasa. Dan kenyang akan membuat seseorang makin jauh dari Tuhannya. Terlalu kenyang itu membuat apa? Makanya diantara wasiat Rasulullah, kalau makan tuh hanya cukup untuk meluruskan tulang punggung kita. Kalau itu belum cukup bagi kamu, kata Rasulullah, makan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara, cukup udah. Jangan yang separuhnya untuk makanan, separuhnya lagi untuk minuman. Udaranya nggak ada, habis makan ngos-ngosan. Ini masalah makannya. Jangan. Makanya diantara makan yang tercela adalah makan banyak, nggak boleh. Karena itu dapat mematikan hati. Dan ini disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Ahmad Farid. Ya, beliau sebutkan diantara juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Maka tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk makan, jemaah, dan juga bukan untuk tidur, bukan untuk bersenang-senang. Allah mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, darhum, tentang orang-orang kafir, darhum ya'kulun wa yatamatta'un wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan mereka berangan-angan sehingga mereka tertipu dengan angan-angan tersebut. Fasawfa ta'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hal ini. Yang lebih parahnya lagi, Allah mengatakan tentang orang-orang kafir. Allah mengatakan kepada mereka dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh telah kami sediakan, ciptakan neraka jahanam sebagai tempat kembali untuk siapa? Manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya 2 telinga pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pandangan penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 langit dan bumi fi 6 ayyam, dalam 7 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma, dan arsy-Nya di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Ini tujuan Allah ciptakan kita. Apa itu? Sebagai bentuk ujian kepada kita. Sebagai bentuk Allah melihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya,
paling baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah yang paling agung, perintah yang paling utama adalah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Aku ciptakan mereka bukan tujuan agar mereka kasih makan sama aku, kata Allah. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah yang kasih makan mereka. Allah yang kasih mereka rezeki. Dan Allah Maha memberi rezeki. Dan ikhwan, Allah kasih kita umur. Dan umur ini akan dimintai pertanggungjawaban. Allah kasih kita waktu, dan waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Allah kasih kita kesempatan, dan kesempatannya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," beliau mengatakan, "Innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati." Aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. La lihtiyaji ilaihim, bukan karena aku butuh kepada mereka. Jadi Allah ciptakan kita, Allah enggak butuh sama kita. Beda sama manusia. Manusia buka lowongan pekerjaan, datang pegawainya. Dia butuh enggak sama pegawainya? Butuh. Tapi Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh sama kita. Allah enggak butuh sama kita. Tapi kitalah yang butuh sama Allah. Makanya, ikhwan, ana bawa satu buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ana anjurkan antum untuk membeli buku ini, dan buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bukunya judulnya Fiqhul Asmaul Husna. Fiqhu Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau mensyarah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang kita ketahui yang disebutkan ada 99 nama. Dan anjurkan antum untuk beli agar buku ini dibaca. Dan diantara nama Allah, tatkala Allah menciptakan kita dan Allah enggak butuh sama kita. Diantara nama Allah adalah Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah enggak butuh sama kita, ya ikhwah. Maka terkadang manusia subhanallah butuh, kebutuhan dia kepada manusia, ketergantungan dia kepada manusia terlalu berlebihan. Padahal Allah sudah jamin, aku ciptakan kalian, setelah itu aku akan berikan rezeki kepada kalian. Maka tugas kamu ibadah, kerja, tapi waktu sholat kamu harus sholat. Jangan sampai kamu terlalaikan dengan apa? Dengan pekerjaanmu. Udah adzan? Iya. Kita lanjutkan pertemuan akan datang insyaallah taala. Ya. Lanjut pertemuan akan datang. Gantung setel ini kan waktunya. Ya. Materi kita belum habis ya. Kita lanjutkan pertemuan akan datang insyaallah taala. Semoga bermanfaat untuk pemateri dan untuk panitia. Terlebih anak sampaikan kepada teman-teman anak panitia Rosyad TV, jangan sampai kita seperti lilin, ya. Jangan sampai kita anak antum seperti lilin yang hanya mengumpulkan orang ngaji tapi kita enggak mengamalkan. Jangan sampai. Usahakan kita orang pertama kali amalkan ilmu yang kita sampaikan. Jangan sampai kita seperti apa? Lilin. Yang saya sampaikan sama dari anak terutama dan kepada teman-teman anak dan segalus abang-abang kita dan adik-adik kita di Rosyad TV. Amalkan ilmu yang kita pelajari. Orang yang paling pertama dituntut untuk mengamalkan ilmu panitia dan pemateri. Ya, maka semoga ini bermanfaat untuk diri anak sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.